wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Rizka Malai Putri dari program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman dengan NIM 2310026034. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan sebagai variasi menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Nah, ditinjau dari sarana media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa itu terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui organ alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam lisan merupakan bahasa yang dilafalkan atau dituturkan langsung oleh penutur kepada pendengar atau lawan tuturnya. Nah, dalam ragam lisan, penggunaan intonasi dalam ragam lisan sangat berpengaruh terhadap pemaknanya. Kemudian yang kedua itu ada ragam tulis. Jadi ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan penempatan tulisan dan huruf atau ejaan sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis itu tidak mengharuskan adanya lawan tutur. Oleh karena itu, penggunaan fungsi gramatikal dalam ragam tulis harus lebih jelas karena tidak mengharuskan adanya orang kedua berada di depan pembicara secara langsung. Adapun perbedaan lain antara ragam lisan dan tertulis, yaitu ragam lisan sangat terikat dengan kondisi situasi, ruang, dan waktu, dan apa yang dibicarakan secara lisan. Sedangkan ragam tulis itu kebalikannya. Jadi ragam tulis itu tidak terikat oleh kondisi situasi, ruang, dan waktu. Nah, setelah kita sudah bahas ragam bahasa ditinjau dari sarana media yang digunakan, ada juga nih ragam bahasa berdasarkan penggunaannya, yaitu ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam dalam kegiatan yang bersifat ilmiah. Ragam ilmiah di sini mengarah kepada penggunaan bahasa baku yang digunakan sesuai kaidah tata kebahasaan. Selain itu, penggunaan bahasa baku berkaitan dengan variasi bahasa formal yang dipakai dalam situasi resmi. Misalnya upacara-upacara resmi, surat menyurat dinas, laporan resmi, karya ilmiah, pengumuman yang disampaikan oleh instansi resmi, pembicaraan di depan umum, yakni ceramah, khotbah, dan sebagainya. Penggunaan bahasa baku dalam ragam ilmiah memiliki ciri-ciri penanda, yaitu pertama, memiliki kaidah dan aturan tetap sehingga memiliki sifat kemantapan dinamis, kedua, memiliki sifat kecendekian yang terwujud melalui kalimat, paragraf, dan satuan bahasa yang lebih besar lainnya yang mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Ketiga, biasa digunakan oleh orang yang berpendidikan atau cendekian. Selain itu, penggunaan istilah teknis dalam ragam ilmiah juga terdapat di dalamnya. Hal ini ditandai dengan penggunaan wacana teknis sesuai dengan bidang keilmuan dan kelengkapan peristilahan teknis. Misal dalam bidang kesehatan dijumpai istilah infeksi, radang, anestesi, di bidang pendidikan ada istilah asesmen, kurikulum, di bidang matematika ada istilah trigonometri, aljabar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ragam non-ilmiah. Jadi, ragam non-ilmiah mengarah kepada penggunaan bahasa yang tidak baku atau penggunaan bahasa standar. Bahasa standar yang dimaksud di sini yaitu penggunaan bahasa sehari-hari baik digunakan dalam ragam lisan ataupun ragam tertulis. Terkait dengan ragam lisan, artinya situasi, suasana, dan waktu berada dalam ranah yang tidak formal. Tentunya berbeda dengan ragam ilmiah yang situasinya berada dalam ranah formal. Laras bahasa berbicara mengenai kesesuaian dalam penggunaan bahasa. Jadi, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Kita mengetahui nih, terdapat banyak laras diantaranya tuh ada laras ilmiah, laras populer, dan laras sastra. Contohnya adalah komik, novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Setiap laras memiliki ciri masing-masing. Selain itu, setiap laras dapat disampaikan baik secara lisan atau tulisan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai laras ilmiah. Jadi terkait dengan pembahasan laras ilmiah, artinya pembahasan kali ini mengarah kepada karya ilmiah. Berikut merupakan ciri-ciri laras ilmiah. Yang pertama itu penggunaan kosakata dan bentukan kata. Yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Ketiga, penggunaan istilah. Keempat, pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan hal teknis. Dan yang keenam merupakan penampilan kekhasan dalam wacana. Cukup sekian penjelasan saya mengenai ragam bahasa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.